Selamat malam Sobat Mistik. Ketemu lagi sama gue Mas Bay, fotografer majalah dewasa yang udah tobat, di konten Sam Mistik, dengan slogan utamanya, makin bonyok makin saketi. Nah, ini sambil gue nyiapin kamera, gue akan menceritakan asal-usul dan mitos tentang hantu di Indonesia edisi Sundel Bolong. Oke Sobat Mistik, jadi kalau untuk cerita Sundel Bolong ini, mitosnya dulu tuh ada seorang wanita muda, umurnya tidak dikasih tahu umur berapa, tapi yang pasti dia dalam kondisi sedang mengandung. Kandungannya usianya juga sudah besar, mendekati usia melahirkan lah. Diceritakan sosoknya cantik. Kondisinya saat itu dia sedang berjalan sendirian, entah tujuannya juga kemana. Malam hari, tidak ada yang menemani. Yang tidak dia ketahui saat itu, ternyata ada seorang laki-laki yang juga sedang mengintainya dari balik pohon. Dia tidak tahu apa niatan si lelaki tersebut gitu. Tapi yang bisa gue baca dari ceritanya, si lelaki ini emang niatnya sejak awal sudah jahat sama sosok wanita muda ini. Diikuti terus sampai tempat di mana kondisinya juga udah sepi, sudah mulai gelap, tidak ada orang lain. Laki-laki ini datang menghampiri si wanita muda ini gitu. Kemudian tanpa basa-basi, tanpa buang waktu, laki-laki ini langsung melancarkan niatnya kepada si wanita ini. Dia menangkap wanita muda ini, memperkosanya. Setelah selesai melakukan aksinya itu, wanita muda ini dia bunuh. Setelah dibunuh oleh si lelaki ini, si wanita muda ini dikuburkan langsung di tempat yang tidak diketahui siapapun, dalam kondisi yang juga masih hamil gitu. Dikubur rapat dalam. Tapi entah bagaimana caranya, ternyata si mayat wanita ini, setelah si lelaki itu pergi ya, dia melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Otomatis kemungkinan besar si bayi ini lahir prematur. Dan karena dia lahir dalam kondisi terkubur di dalam tanah, sudah pasti meninggal. Dan mitos mengatakan bahwa si bocah yang lahir di dalam kubur pada malam hari itu adalah cikal bakal hadirnya tuyul. Mungkin agak tidak masuk akal. Buat gue pribadi tuh agak gak masuk akal gitu. Karena yang gue tahu tuyul itu punya ceritanya sendiri. Tapi entahlah, itu kan cerita yang kita tahui dari mitos yang beredar di masyarakat gitu. Nah, kalau misal kita telisik lebih dalam, kita artikan dulu dua suku kata yang menjadi nama makhluk ini. Sundal Bolong. Sundal itu kalau secara harfiah artinya itu adalah pelacur atau wanita murahan, atau yang zaman sekarang bilangnya perempuan nakal. Mungkin berasal dari kelakuannya semasa muda yang hamil tanpa suami atau bagaimana. Kemudian kata kedua yaitu bolong, yang artinya tembus.
Nah, bolong ini mungkin didapat dari kondisi tubuhnya yang bolong setelah melahirkan melalui punggung. Gitu. Jadi sosoknya memang digambarkan seperti kuntilanak, memakai jubah putih panjang, rambutnya panjang, acak-acakan, tapi pembedanya adalah punggungnya yang memiliki luka besar menganga bolong akibat melahirkan di dalam kubur. Nah, kalau kalian pernah nonton, kisah ini pernah diangkat di layar kaca dengan judul Sundel Bolong atau Beranak dalam Kubur. Kedua film itu pernah menayangkan cerita tentang Sundel Bolong ini. Tokohnya diperankan oleh almarhumah Susana. Ya, anak zaman dulu mungkin atau orang tua zaman dulu juga pernah menonton. Sosoknya memang bikin gue pribadi sampai hari ini tidak berani menonton semua film almarhumah Susana karena memang serem ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fakta atau mitos lainnya yang juga beredar di masyarakat, karena gue tuh nggak berhenti di satu sumber aja. Gue mencoba membandingkan dengan mitos atau sumber lain gitu. Nah, yang gue dapat itu bahwa si Sundel Bolong ini tuh dia suka menculik anak-anak, bayi yang baru dilahirkan, atau ari-arinya untuk jadi makanannya. Terus dia juga digambarkan sebagai sosok makhluk halus yang suka berjalan sendirian di tempat yang sepi. Sesuai baik lagi ke cerita awalnya tadi ya, dalam kondisi mengandung. Cuman saat ini kondisinya sudah bolong, gitu, sudah melahirkan. Nah, kalau kalian nih sobat mistik, waktu jalan sendirian di tempat yang sepi, apakah pernah melihat atau pernah dapat cerita ada teman kalian atau kalian didatengin sama sosok Sundel Bolong? Kalian bisa tulis di kolom komentar, berbagi cerita. Nah, dari sumber lain itu gue juga dapat bahwa Sundel Bolong ini menurut cerita yang dibawa ke layar kaca di dalam film Sundel Bolong dan Beranak dalam Kubur, itu yang diperankan tadi oleh almarhumah Susana, diceritakan bahwa dia itu namanya Alisa. Gadis Alisa ini itu sudah memiliki suami kondisinya, tapi karena kecantikannya, majikannya yang mengajak dia bekerja di butik miliknya itu suka sama Alisa. Tapi si Alisa ini karena dia sudah memiliki suami, dia itu nggak mau gitu sama si majikannya. Ya gimana ya, namanya laki-laki udah kebelet sange ya, sikat aja. Jadi dia nyuruh asistennya, si majikannya nyuruh asistennya untuk nyulik si Alisa. Si Alisa ini diculik, dibawa ke suatu tempat, dan kemudian oleh si majikannya ini diperkosa. Nah, dari perbuatan itu si Alisa ini hamil. Kemudian ceritanya tuh berlanjut ke beberapa bulan setelahnya ya. Karena merasa Alisa ini dirinya kotor, sudah dinodai oleh majikannya dan bukan oleh suaminya, dia merasa bersalah sama suaminya. Dia putus asa, kehilangan harapan. Kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, setelah dia bunuh diri, karena dia bunuh diri dengan kondisi yang menyimpan dendam kesumat gitu. Nah, dia bersumpah untuk menghabisi orang-orang yang telah merusak hidupnya. Nah, kalau menurut kalian cerita-cerita gini banyak terjadi nggak di masyarakat? Kalian juga bisa share di kolom komentar. Tapi dari cerita awal, mitos awal, sama yang barusan gue ceritakan soal mitos lain yang beredar dan berdasarkan film, keduanya ini sifatnya kontradiktif karena nggak sama gitu. Jadi yang di cerita awal diceritakan bahwa si gadis muda itu adalah sosok yang nakal karena dia hamil di luar nikah tanpa suami. Tidak diceritakan memiliki suami ya, tanpa suami. Jadi memang diceritakan secara pure atau murninya itu memang anak nakal gitu. Tapi berdasarkan film yang diangkat, dia sudah memiliki suami, hidup dengan baik, tapi di
nodai diperkosa oleh majikannya gitu. Ya kita tidak bisa menarik kesimpulan mana yang benar mana yang salah, karena setiap individu di masyarakat itu pasti punya sudut pandangnya sendiri soal cerita atau mitos yang ada gitu. Jadi kalian juga, kalau kalian punya sudut pandang lain atau setuju sama yang awal, mitos awal atau mitos yang berdasarkan film, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sih lebih masuk akal yang ini gitu. Ya nggak apa-apa, sampaikan di kolom komentar gitu. Sebagai penutup untuk cerita gue saat ini di kisah soal sundel bolong, buat kalian teman-teman sobat mistik yang punya pendapat atau sudut pandang yang tadi sudah gue harapkan dari kalian gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa request ke kita episode selanjutnya mending kita bahas sosok makhluk ini bang gitu, nggak apa-apa, terus di kolom komentar. Insya Allah nanti kita sediakan waktunya, kita sediakan kesempatannya untuk membahas makhluk-makhluk requestan kalian. Nah, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, sehingga kita juga bisa terus mengakomodir kebutuhan kalian, rasa haus kalian tentang makhluk-makhluk yang ada di Indonesia. Syukur-syukur kita nanti bisa bahas juga tempat-tempat atau makhluk halus yang ada di luar Indonesia juga gitu. Akhir kata, kita tutup dengan slogan kita, makin bonyok, makin sakti. Sampai jumpa di video selanjutnya.